Hai Potators, apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja. Ya, aku ingin membacakan mengenai ciri spesifik orang yang memberikan kamu keseriusan, ya. Ciri spesifik orang yang memberikan kamu keseriusan. Fokus ya. Baik, orang yang memberikan kamu keseriusan. Kita buka di sini ada kartu Ace of Cups, di mana orang tersebut memang memiliki minat dan kesenangan dengan kamu, ya. Ace of Cups itu sudah lama sesuatu yang dipendam, ya. Jadi baru bilang di kepalanya, oh gue suka nih sama dia. Yang kedua, seseorang di sini itu sudah stabil ya teman-teman, dalam arti dalam kehidupannya stabil, pekerjaannya stabil. Terus di sini mungkin dia bisa duda atau janda, ya, bisa duda atau janda karena di sini ada kartu menikah, ada kartu merit sebetulnya. Lalu di sini ada kartu Ten of Cups. Nah, Ten of Cups itu menunjukkan bahwa secara spirit, secara emosi, dia tuh udah nggak mengejar lagi namanya duniawi ya. Lebih tepatnya dia tuh mengejar ketenangan. Di sini dia butuh pendamping itu yang benar-benar bisa mengarahkan. Jadi dia itu selalu gimana ya, orangnya juga punya pendapat sendiri. Ibaratnya dia tuh juga seseorang yang tegas. Kalau misalnya dia punya mau, dia akan beraksi. Tetapi orangnya ini cukup adil ya. Aku bilang cukup adil, tidak selalu melibatkan emosi, tetapi biasanya dia memutuskan sesuatu itu pasti sudah doa dulu gitu. Dan di sini orangnya Empress. Empress itu lebih kepada dia orangnya tenang ya. Dia bisa good looking, bisa duda atau janda, bisa. Kemudian di sini yang aku juga bisa lihat, dia orangnya tenang dalam arti pembawaannya itu kalau kita bicara mengenai selera ya, dia ini agak high class teman-teman, ya. Dia suka barang-barang yang mahal, seni, kemudian tempat-tempat yang indah, ya kayak urban person lah. Aku bisa bilang dia dari kota, kayak gitu, ya. Bisa aja dia miliuner, bisa aja karena aku ngelihat juga di sini segala macam yang dia upayakan itu hasil dari jerih payah sendiri, gitu. Kemudian aku akan bicara mengenai ciri spesifiknya lagi. Oke, umurnya ini ya, kalau aku bilang dominan, banyak yang sudah sama dengan kamu atau dia sudah dewasa. Dia menyenangi apa ya, kalau kamu suka sesuatu, dia nih ibaratnya dia nih kayak orang yang bucin. Dia orang yang bucin. Kalau dia bucin, dia tuh biasanya akan mengikuti mau pasangan, gitu. Dan orangnya ini sebenarnya diberkahi keberuntungan, diberkahi nasib yang baik dalam hal keuangan teman-teman. Wah, ini pasti banyak yang suka nih cewek-cewek ya. Kita punya di sini dari Taurus, kemudian ada dari Pisces, Aries, kemudian ada Scorpio. Pisces juga muncul karena ada dari Ace of Cups.
Kemudian di sini kita punya Aquarius, Gemini ya. Itu aja mungkin. Ada Sagittarius, Leo ya. Taurus itu juga udah muncul. Sun rising-nya itu teman-teman. Lalu, nah, ini tiba-tiba kartu tidak sengaja muncul. Orangnya itu sebetulnya dia posesif dan dominan. Ini kita punya kartu Capricorn. Ini tiba-tiba muncul berarti pertanda ya. The Devil itu dia adalah orang yang posesif dan juga seorang yang dominan. Ibaratnya kamu ketemu sama seseorang yang sudah mapan, itu udah mapan banget gitu. Dan dia tuh suka punya privacy. Aku bisa bilang ya, orangnya ini mungkin tinggi. Kalau cowok, kalau lambang The Devil itu kan dia seorang kambing gunung ya. Itu dia punya perut mungkin agak sedikit, ya bukan yang six pack gitu ya. Punya jenggot cambang ya. Dia banyak rambut pokoknya. Kalau untuk wanita biasanya dia cantik. Dia cantik, kemudian feminin, suka merawat diri ya di sini karena ada Taurus dan Libra. Jadi dia kecantikan itu penting. Nih, ada yang berjanggut ya, ada yang berjanggut. Kemudian ada yang suka pakai topi, topinya tapi model topinya Tompi itu loh, yang apa sih? Yang topi-topi anak Vespa tuh. Nah, namanya topi apa itu? Topi retro yang zaman dulu gitu. Kemudian ada yang botak juga ya, ada yang botak di sini. Kalau badan sih sebenarnya nggak ada yang cabi banget gitu, nggak ada, cuman bongsor tinggi dia gitu. Kalau cewek di sini sih sebenarnya ada yang badannya itu ada yang kecil ya, kalau cewek ada yang ramping. Kemudian di sini ada yang rambutnya keriting ya, rambutnya ikal gitu yang pasti. Dia aktif ya, kalau cewek ini sangat aktif, dan dia itu kayak kadang dia tuh nggak segan-segan untuk ngajak duluan gitu loh, maksudnya ngajak kencan duluan atau gimana gitu. Pokoknya dia lebih aktif daripada lakinya kalau cewek ya. Kalau cowok tuh dia lebih diem, lebih berwibawa. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita lihat sifat-sifatnya ya. Tadi udah fisiknya, terus perilakunya. Sekarang kita lihat sifat dasarnya dia kayak apa. Intinya orangnya suka sesuatu yang stabil ya. Pengen punya masa depan yang stabil. Bukan kaya tapi cukup. Itu dia punya visi misi itu. Orangnya ini nggak bisa kamu batasin teman-teman. Orangnya kalau punya keinginan ya itu dia harus jalanin, walaupun dia harus pergi ninggalin kamu kemana, dia harus coba untuk menstabilkan itu ya. Jadi dia paling nggak suka kalau dikekang gitu, apalagi kalau tujuannya itu adalah tujuan misalnya ke arah spiritual ya. Orang ini nggak bisa kamu larang, misalnya udah nanti sholatnya ntar dulu deh bagaimana, nggak bisa. Ini orangnya sangat spiritual. Dimanapun dia jalan, dia akan cari tempat buat sholat mungkin ya. Kemudian di sini ada kartu oke. Saat ini dia memang lagi sibuk ya, orangnya tuh sibuk, lagi banyak ketemu orang, lagi cari jalan gunanya untuk kestabilan hidup. Aku ngelihatnya pertemuan kalian nanti itu jaraknya jauh teman-teman. Maksudnya dia ini nanti akan datang ya, ketemuan, tapi dia datang itu dari jauh. Bisa jadi ini orangnya tuh nggak dekat lokasinya sama kamu. Mungkin bisa dari dia menemukan kamu itu juga ya pas dia lagi jauh, maksudnya
kalian bisa aja LDR di sini, ya. Di sini ada proses untuk bertemu, cuman memang masih belum dikasih tahu kapan pastinya. Hanya aku bisa ngelihat pertemuan di antara kalian itu nantinya langsung kayak secara spiritual ketemu, ya, secara fisik ketemu, dan udah kalian nanti akan membuka segala macam hal baru gitu loh. Jadi memang benar-benar ini adalah orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan masa lalu kamu gitu, tapi mungkin kamu sudah tahu, atau dia mungkin cuman sedikit lah, gak begitu banyak di masa lalu kamu, karena aku lihatnya dia juga orang yang kayak gak mau terlalu mikirin masa lalu, mikirinnya sekarang itu adalah pilihan, ya, ada pilihan di sini. Dia butuh tempat untuk bersandar, ya. Dia ini orangnya kayak kalau cari pasangan itu bukan cari orang yang kepo gitu. Dia akan membuka informasi kalau dia sudah klop sama orang tersebut. Kalau misalnya belum klop, dia masih belum mau kayak cerita banyak gitu. Dia lebih senang menceritakan pengalaman apabila ada sisi kesuksesan atau sisi yang dimana dia bangkit gitu, ya, itu dia baru cerita sama kamu. Sekarang ini kondisinya dia itu sedang memilih arah hidup, teman-teman. Ya, kondisinya sekarang dia sedang memilih arah hidup, dia tuh mau harus kemana. Ke depan juga masih maksudnya masih kayak dia mengandalkan kuasa Tuhan untuk apa ya, membuka jalan gitu. Dia mengandalkan kuasa Tuhan untuk membuka jalan. Orangnya itu berpasrah sama semesta gitu loh. Maksudnya ya, aku bisa bilang energinya ini agak sedikit campur aduk, tapi yang aku boleh kasih tahu ke kamu, kalian ini akan berdua ketemu someday. Ada waktunya untuk ketemu. Kita lihat lagi ya. Ini aku mau lihat koneksinya ke kamu. Oke. Aku bisa lihat dia tuh pakai cara untuk mendekatimu, teman-teman. Pakai taktik untuk mendekatimu. Bisa on off, deketinnya tuh bisa on off. Karena ya mungkin masih banyak hambatan juga ya. Dia untuk mau langsung datang ke kamu tuh nggak bisa. Mungkin dia masih banyak masalah pekerjaan. Orangnya cukup sibuk ya. Waktu-waktu ini dia sangat sibuk mengelola keuangan, mengelola pekerjaan. Dan belum saatnya untuk datang, dia bilang. Itu sih yang aku bisa cek di sini. Memang agak sulit ya teman-teman, setelah kita itu pandemi, aku bisa mengetahui bahwa ketemuan sama orang itu, habit orang udah berubah. Orang mungkin lebih seneng itu di rumah gitu loh, pengen cepet pulang. Karena udah kelamaan pandemi, jadi dikit-dikit juga ketemuan aja susah. Padahal kita bisa dateng pakai Grab jalan gitu, tapi untuk nemuin orang sosialisasi tuh rasanya susah. Ini yang terjadi. Hubungan kamu sama dia itu kayaknya banyak sekali hubungan-hubungan yang jarak jauh gitu loh. Saya nggak tahu deh kapan kalian tuh bisa ketemu, karena kalau nanti aku bilang, kalau nanti nggak resonate gitu kan. Pada intinya kalian nanti akan dipertemukan. Cuman memang kalau salah satu dari kalian masih ada kendala ekonomi, dalam arti kendala ekonominya itu besar ya, yang maksudnya kestabilan hidup lah, maksudnya secara keseluruhan. Misalnya kayak saat ini ada yang belum dapat pekerjaan, ada yang cuman maunya freelancer misalnya gitu, dan sekarang kondisinya juga lagi belum ada job
Ya, contoh-contohnya kecil kayak gitu. Ya itu akan susah untuk kalian ketemu dulu. Jadi Tuhan di sini bilang kalian akan ketemu dengan dia setelah salah satu urusan dari kalian itu selesai. Terutama masalah stabilisasi keuangan ya. Kamu sudah ada takdirnya kok dengan dia. Ya. Ada evil eye nih, ada protection kok di hubungan ini. Jadi kalian tuh so far memang sudah ditakdirkan bahwa kalian itu akan selalu terjalin koneksinya walaupun jauh ataupun dekat. Untuk inisial-inisial namanya, aku akan coba untuk infokan ke kalian. Kalau misalnya memang tidak ada namanya dan tadi zodiaknya nggak ada yang udah aku sebutkan di awal, kalian jangan sedih. Itu mungkin bisa berlaku 60%. Dan sekarang ini aku akan coba buka ya. 10 J, ini salah. Oke. Zodiak tadi udah. D, bisa panggilan, bisa nama sayang. S, M, H, F, E, A. Ya, teman-teman. Kalau namanya ada di sini berupa panggilan atau berupa nama panjang, maka dan tadi zodiaknya ada ya. Salah satu aja zodiak atau ininya ada, namanya ada, berarti berlaku 80%. Jika memang tidak ada, berarti berlaku 60%. Kalian bisa ambil ya, mungkin nggak semuanya bisa resonate gitu loh. Tapi ya gimana lagi, jodoh kalian di sini itu memang agak sedikit alot. Tetapi yakinlah ada kok orang yang sayang sama kamu. Ya, jangan menyerah untuk mencintai dan dicintai. Terima kasih Potator, see you and I see you, I love you. Bye bye.